hormati tim penilai Pak Iqbal dan kawan-kawan. Saya perkenalkan diri, saya nama Dadan Daruslam sebagai Posdukdes Sadar Bakti Kelurahan Indian, Kecamatan Indian, Kota Tasikmalaya. Ini profil Posdukdes Sadar Bakti, yaitu yang terbentuk tanggal 15 Juli 2019, yaitu di wilayah binaan Kelurahan Indian. Itu jumlah kelompok tani ada 11 kelompok tani. Penjuru swadaya adalah ADMBSI, penjuru ASN Asep Cahya. Alamat yang beralamat di Jalan Raya di Dabu, Kampung Karang Jami, RT 01 RW 8, Kelurahan Indian, Kecamatan Indian, Kota Tasikmalaya. Next. Ini legalitas berita acara pembentukan dan setelah dari SK dari DKP Kota Tasikmalaya. Ini adalah SK dari pemerintah, dari Kelurahan Indian barusan. Bapaknya ke anak ke cucunya sekarang ini bisa berubah menjadi petani-petani yang agribisnis, itu bisa menghitung. Yang kedua bisa meningkatkan pendapatan hasil tani juga setelah itu dari hulu ke hilir ya, seperti itu. Jadi yang ketiga itu kemampuan serta kemandirian. Jadi sekarang ini dengan ada penjualan usia peningkatan tingkat hasil, alhamdulillah yang petaninya yang tadi dominan pinjem ke tengkulak ke bandar untuk biaya pengolahan, sekarang ini udah bisa menyisihkan selain untuk kebutuhan dia sendiri, dan dia juga bisa menyisihkan untuk biaya musim ke depan, seperti itu. Itu dari hasil dari peningkatan hasil tersebut. Nah, yang keempat adalah ilmuwan petani. Sudah jelas ini punya, alhamdulillah dengan anak proses berorientasi sekarang itu ke teknologi pertanian, seperti itu. Yang kelima juga itu alhamdulillah kami Posdukdes juga bisa memfasilitasi CSR dari pihak-pihak lain, seperti dari Bank BI, yaitu ada CSR-nya untuk kegiatan-kegiatan pelatihan KWP ataupun budidaya tanaman pangan secara dibiayai oleh Mandiri. Dan juga kami juga mendapatkan fasilitas dari supplier obat pestisida JPT juga ada Demplot, termasuk dari PI juga. Itu tiap tahun saya selalu mendapatkan menjadi kepanjangan Demplot, itu akan saya manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan Posdukdes di kelurahan kami. Nah ini juga kami alhamdulillah petani itu bisa mendorong menjadi penangkar benih, Mbak. Jadi penangkar benih itu hasilnya itu untuk kebutuhan para petani saya sendiri, dan bisa hasil yang lebihnya bisa dijual kepada gapok tani ataupun kelompok tani yang ada di luar kelurahan ini. Nah ini penerapan inovasi penggunaan benih unggul, mengubah kebiasaan. Udah jelas Pak, alhamdulillah terasa dengan adanya saya bekerjasama dengan PPL, penyuluh dari BPP. Alhamdulillah yang tadinya paradigma menggunakan benih buah, yaitu dari hasil panen disisihkan untuk dibenihkan lagi, tapi sekarang ini udah menggunakan PUB ya, varietas unggul baru ya, dari mulai seperti Impari 32, 38 itu Ceheran ataupun Mikongga, yang penting yang udah bersertifikat. Nah itu udah dirasakan oleh para petani. Lanjut. Ini adalah salah satu upaya peningkatan produksi dengan jajaran Rogowo. Alhamdulillah Pak, dengan selalu saya menekan semuanya juga, menghimbau. Alhamdulillah kami di Sadar Bakti India, di Sadar Bakti Kelurahan India ini, alhamdulillah udah pelatahan dengan jajaran Rogowo. Soalnya hasilnya sangat teruji karena itu kalau tanam itu kan salah satu protein yang paling yang gratisan itu kan ada angin, ada matahari. Jadi kalau berdua itu alhamdulillah kan ke mataharian semuanya, di sisi semuanya, itu yang paling bagus seperti itu. Kamu rasakannya. Jadi hasilnya sangat memuaskan. Ini adalah penerapan pupuk berimbang padi. Nah, ini juga ini salah satu kami terapkan selalu karena untuk istilahnya tepat 5 ya, tepat waktu, jenis, dosis, dan cara. Waktunya waktu pupukannya harus pupuk dasar, misalnya pupuk dasar sebelum tanam yang itu usia 20 hari sampai dengan 25 hari dan 30 sampai dengan 30 hari, dan jenisnya juga jenis pupuk yaitu jelas, yaitu jenis NPK atau NPK ditambah organik, tambah dosisnya juga harus tepat gitu ya. Pupukan dasar berapa, 150 tambah 50 tambah 100 dan begitu dan selanjutnya. Dan caranya juga, cara pemupukannya juga alhamdulillah dengan jajaran Rogowo, cara untuk pemupukan lebih enteng dan tidak diaur begitu saja. Kita bisa berjalan di paritnya langsung diaurkan, jadi efisien gitu pupuknya. Terus pengendalian OPT. Nah ini salah satu kegiatan kami yang rutinitas yang dilaksanakan itu biasa 1 bulan sekali Pak. Ini OPT bukan ada permasalahan saja, ini ada suatu rutinitas.
Jadi dalam rangka mencegah ataupun ada permasalahan-permasalahan yang di selama ini nanti bisa ditampung di sini dan dipecahkan solusinya dengan PWT, ya, petugas PWT. Lanjut. Nah, ini juga pengembangan KFL pada KPT. Nah, ini juga salah satu yang kami dimaksimalkan lah dengan KWT yang kebetulan di daerah kami itu saudara di Sadar Bakti ini bukan termasuk LP2B, bukan lahan yang dilindungi juga. Nah, ini adalah kami juga berkeinginan untuk bisa mengembangkan lah, termasuk di daftar di KWT tersebut. Saya inginkan KWT di dalam pembelajaran tersebut ingin kami tata laksana pembiayaan tanahnya, cara pembukanya ataupun cara apa-apanya itu nanti dituangkan di sana dengan harapan hasilnya supaya lebih bagus. Lanjut. Nah, ini pemanfaatan gulma padi sawah. Nah, yang kebetulan di sawah kami itu pasti ada gulma ya, seperti eceng gondok, kareong, ajola dan semuanya itu akan menghambat pertumbuhan padi. Nah, ini kami berinovasi, kadang-kadang itu akan digunakan untuk dipadukan untuk pakan ternak, Pak. Untuk apalagi sekarang ini di Kota Tasikmalaya lagi di menjadi ikon itu ayam kampung ya, ayam kampung Sentul. Makanya kami alhamdulillah udah dapat 29 bekerja sama dengan Depok dan Kalpok Tani itunya untuk memelihara ayam Sentul dengan ada pakan alternatif 30 sampai dengan 40% gitu ya. Sawahnya bersih, petani juga bisa ada tambahan untuk ngasih makan ayam. Kalau dengan jajaran Robowo ini hampir sekitar 90% Pak, itu yang memang hasilnya cukup bagus, yaitu yang memang saya itu selalu mengarahkan dan menghimbau untuk saya akan menjadi senjata kalau memang dari ada Gapoktan ada mendapatkan bantuan BLB, bantuan langsung benih, itu saya akan menjadikan senjata. Kalau tidak dibawa apa, kalau tidak di Robowo 2 itu tidak akan dibersihkan bantuan benih, tapi akhirnya serempak lah membuat Robowo 2. Itu lanjut. Nah, itu tadi udah lanjut. Nah, ini Pak yang tadi saya ceritakan kegiatan-kegiatan foto dokumentasi. Kalau kegiatan ini 10 tahun ke belakang itu kegiatan KWT, itu foto kegiatan ini kegiatan-kegiatan di samping kami ada kegiatan penjuluhan anggota-anggota juga. Kami selalu mengadakan juga ada kegiatan rutinitas yang memang mungkin bangga kami, itu pencetusnya dari anggota kami, yaitu kegiatan rutinitas di minggu 4, yaitu kegiatan pengajian, Mbak. Alhamdulillah pencetusnya pengajian rutin bulanan, pengajian bulan-bulanan yang tadinya cuma 50 orang, ini sekarang udah 300 sampai dengan 500 orang jemaah tiap minggu 4, Pak. Itu yang menjadi kebanggaan kami. Nah, itulah kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih. Ya. Intinya kami ingin petani-petani dengan ada khusus des yang bekerjasama dengan PPL, dengan Kunjul BPP, dengan fungsional DKP 3 khususnya. Saya inginkan petani kami yang tadinya tidak biasa jadi biasa menjadi luar biasa menuju kemandirian. Buat apa menjadi juara? Tapi kalau istilahnya petaninya tidak ada perubahan. Intinya saya ingin petani itu istilahnya maju, mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.